dan orang menganggap sekarang itu politik itu menjadi bagian dari agama. Negara itu harus menjadi negara agama, supaya agama itu menjadi undang-undang tetap di dalam negara itu, menurut saya salah besar. Karena tidak mencerminkan dari sejarah kenabian yang ada di dalam Islam. Demikian juga dengan sejarah kenabian dari agama-agama lain. Sejarah-sejarah kitab suci yang ada di dalam kitab suci masing-masing setiap agama tidak membuat satu kesatuan antara politik dan agama itu. Di Islam sendiri memang banyak sekali ayat-ayat yang mungkin kita semua tahu, misalnya bagaimana memposisikan orang-orang Kristen, orang Yahudi dan sebagainya, tapi itu dalam konteks pembangkangan terhadap negara. Makanya Nabi itu betul-betul sangat menghargai penghormatan terhadap negara, menghargai pembelaan terhadap negara. Ketika saya sholat, saya harus wudhu dulu. Ketika sholat, saya mengikuti aturan-aturan sholat. Ketika ngaji, saya harus pakai tajwid dan sebagainya. Tapi ketika kita keluar dari rumah, berkendara, nemu lampu merah, ya kita harus berhenti. Dan itu aturan negara. Baik, kalau pekerjaan-pekerjaan Cak Islah ini kan terkait dengan penanggulangan terorisme, Ya. ekstremisme, radikalisme begitu ya, Ya. Cak ya. Nah, kalau kita kaitkan itu dengan kewarganegaraan bagaimana itu, Cak? Ya, sebenarnya begini, banyak sekali metode-metode atau propaganda yang dilakukan oleh kelompok teror itu. Sebenarnya terutama yang di Indonesia ya, yang mengatasnamakan Islam gitu ya. Itu rata-rata mereka kalau bicara tentang kecintaan terhadap negara atau pengakuan sebagai warga negara, ya mereka mengaku sebagai warga negara Indonesia. Dan bahkan ada beberapa ideolog yang dengan bangganya kadang-kadang dia membanggakan merah putih gitu. Tapi sebenarnya mereka mengharamkan Pancasila. Mereka teriak-teriak NKRI, ya mereka memang cinta NKRI dalam konteks entiti negara. State entity mereka mengakui itu. Tapi mereka sebenarnya mengharamkan Pancasila. Mereka mengharamkan Undang-Undang Dasar 45. Ada satu disclaimer, meskipun mereka mengaku sebagai warga negara Indonesia, tapi sebenarnya dia tidak anti terhadap tatanan demokrasi, itu jelas. Dan mereka juga anti terhadap Pancasila, karena Pancasila dianggap buatan manusia. Ini dalam konteks kelompok-kelompok radikal ekstrim teror yang mengatasnamakan Islam. Di Indonesia, apakah ada teroris yang mengatasnamakan agama lain? Ya nggak ada. Karena metode terorisme itu dia akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Kalau kita bicara di India, kelompok-kelompok radikal ekstrimnya itu beragama Hindu. Korbannya ya orang Kristen dan orang Islam. Hindu supremacy, Hindutva, Shiv Sena itu adalah kelompok-kelompok radikal di India. Kenapa begitu? Ya karena di India itu kelompok mayoritasnya beragama Hindu. Jadi dia membajak agama Hindu. Di Myanmar membajak agama Buddha, namanya Asin Wiratu dan kawan-kawan itu yang mempersekusi orang-orang Rohingya. Di Irlandia ya juga membajak agama-agama Katolik. Di Spanyol juga kelompok-kelompok radikalnya membajak agama-agama mayoritas, Katolik juga, seperti kelompok Baske segala macam. Demikian juga di Amerika Latin. Di Amerika juga membajak agama Kristen, misalnya seperti The Army of Christ, Ku Klux Klan atau kelompok evangelis garis keras, Timothy McVeigh dan segala macam itu kan membajak agama dengan pemeluk agama mayoritas di suatu negara. Kenapa kok mereka bisa membajak agama dengan pemeluk mayoritas? Supaya kejahatannya dimaklumi dan dibela. Supaya kejahatannya terlihat terhormat di negara itu. Nah, ini juga terjadi di Indonesia. Kalau ditanya, kamu warga negara mana? Ya warga negara Indonesia. Kecuali FTF. FTF itu Foreign Terrorist Fighters. Yang bergabung ke ISIS itu, mereka membakar paspor. Itu karena mereka menganggap bahwa destinasi mereka ini adalah negara yang dijanjikan Tuhan gitu. Dan itu praktek biasa itu di dalam dunia-dunia radikal ekstrim teror seperti itu. Dalam dunia gerakan-gerakan ideologis politik yang menunggangi, entah itu menunggangi gerakan ekonomi atau gerakan agama, itu sama aja semua. Anarkisme juga, Mikhail Bakunin juga sama polanya. Komunisme juga sama polanya. Yang mengatasnamakan Islam juga sama polanya. Nggak ada bedanya. Jadi kalau kita lihat spektrumnya dari kiri komunis sampai kanan ekstrimnya agama misalnya, Ya, itu artinya kan ini terjadi ya.
Ya. Bahwa kalau kita lihat misalnya kasus-kasus terakhir, bagaimana, politik identitas agama di Singapura misalnya, Mhm. begitu ditentang keras oleh pemerintahnya dan mungkin karena mereka punya kecenderungan, eee, kewarganegaraan liberal, di mana agama itu hanya di ranah privat, tidak terlalu difasilitasi oleh negara. Nah, kalau di Indonesia sendiri menurut Chaisla, Mhm. kita kan kalau banyak yang bilang kewarganegaraan Pancasila. Pancasila itu jalan tengah, bukan liberal, bukan juga komunisme gitu ya. Ya. Di tengah, dia di tengah. Nah, kira-kira bagaimana relasi agama dan kewarganegaraan itu yang sebaiknya gitu, sehingga anak-anak muda kita itu tidak gampang untuk terprovokasi atau tidak gampang larut pada pendekatan-pendekatan atau propaganda dari kaum-kaum radikal ini. Ya, saya melihatnya dari perspektif Islam ya, karena saya, belajar tentang sejarah Islam dan filsafat Islam. Jadi memang kalau kita berkaca kepada Rasulullah sendiri, kepada Nabi Muhammad sendiri memang tidak mengenyampingkan persoalan-persoalan politik. Tapi Nabi Muhammad tetap menjadikan politik itu sebagai satu bejana, tanpa harus membuat pelanggaran-pelanggaran di antara pemeluk agama masing-masing. Perbedaan-perbedaan, koeksistensi itu betul-betul dihargai. Contoh gini, di Madinah itu apakah ketika Rasulullah itu menguasai Madinah, menjadi pemimpin di Madinah, apakah ada pemeluk agama lain? Ya ada. Yahudi ada? Ada. Apakah ada Kristen? Ya ada, pasti ada itu. Karena memang orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu hengkang dari Madinah justru setelah Rasulullah wafat itu, after the prophet era gitu. Nah ini kenapa kok bisa begitu? Ya karena memang ada satu kebutuhan politik dan ada satu kebutuhan ruang-ruang privat untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual itu. Jadi kalau kemudian politik itu menunggangi agama atau agama menunggangi politik, maka yang terjadi ya seperti kita tahu secara historik kan memang melahirkan tumpahan darah yang berlapis-lapis di mana-mana. Enggak hanya di Arab, juga di Eropa kan. Eropa juga pernah terlibat sesama orang Kristen perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa, sesama Kristen, yang akhirnya melahirkan redenominasi dan sebagainya, ada Katolik, Protestan, dan seterusnya itu. Demikian juga di Islam. Di Islam itu juga melahirkan perang-perang yang akhirnya menjadi sekte-sekte. Menjadi kelompok Khawarij, menjadi kelompok Syiah, menjadi kelompok Sunni, dan seterusnya. Itu kan juga lahir dari produk-produk peperangan yang politik yang mengatasnamakan agama. Nah, maka kemudian gerakan-gerakan untuk memisahkan politik ini terjadi di Eropa. Nah, kalau kemudian Nabi juga pernah melakukan itu dan orang menganggap sekarang itu politik itu menjadi bagian dari agama, negara itu harus menjadi negara agama, supaya agama itu menjadi undang-undang tetap di dalam negara itu, menurut saya salah besar. Karena tidak mencerminkan dari sejarah kenabian yang ada di dalam Islam. Demikian juga dengan sejarah kenabian dari agama-agama lain. Sejarah-sejarah kitab suci yang ada di dalam kitab suci masing-masing setiap agama tidak membuat satu kesatuan antara politik dan agama itu. Ini sahih ini. Di Islam sendiri memang banyak sekali ayat-ayat yang mungkin kita semua tahu, misalnya bagaimana memposisikan orang-orang Kristen, orang Yahudi dan sebagainya, tapi itu dalam konteks pembangkangan terhadap negara. Makanya Nabi itu betul-betul sangat menghargai penghormatan terhadap negara, menghargai pembelaan terhadap negara. Saya sering cerita gini Mas, banyak sih saya sering ceritakan bagaimana sebuah perang di Uhud. Ini kan perang yang ikonik sekali di dalam sejarah Islam. Uhud itu di mana, Pak? Uhud itu di Madinah. Oh, Itu perang Uhud itu adalah perang antara orang-orang Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan agresor yang datang dari Mekah. Salah satu korbannya itu orang Yahudi. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah itu. Artinya perang di zaman Nabi pun itu sebenarnya bukan perang agama, tapi perang membela negara. Makanya ada orang Yahudi yang ikut berperang. Kalau perang agama nggak mungkin orang Yahudi ikut berperang bersama Nabi. Nah ini adalah contoh bagaimana Nabi itu menumbuh kembangkan bela negara. Menumbuh kembangkan pride and dignity sebagai warga negara. Nah ini dibangun gitu.
Nah, posisi agama di mana di situ? Ya agama tetap menjadi satu bagian dari enklav-enklav kecil atau personal-personal kecil di luar konteks berpolitik secara kolektif di dalam satu negara. Ini yang harus kita pahami di Indonesia. Posisinya di mana? Ya ketika saya sholat, saya harus wudhu dulu. Ketika sholat, saya mengikuti aturan-aturan sholat. Ketika ngaji, saya harus pakai tajwid dan sebagainya. Tapi ketika kita keluar dari rumah, berkendara, nemu lampu merah, ya kita harus berhenti. Iya, betul. Karena kalau kita memaksa lewat, ya kita tabrakan dengan yang lain. Dan itu aturan negara. Apakah di agama ada? Nggak ada. Nggak ada. Aturan lalu lintas nggak ada. Paling aturan-aturan baku yang mengatakan kita harus tertib. Kita harus berakhlak. Kita harus memberikan rahmat kepada yang lain. Tapi secara detail kan aturan negara yang memberikan itu. Nah ini adalah bagaimana kita memposisikan ketika kita menjadi orang yang beragama. Kapan kita menjadi sebagai warga negara di dalam satu negara. Ada dua hal yang kita harus berdiri berjalan seiring. Kalau dalam konteks itu Imam Ghazali ya salah seorang tokoh di dalam pemikiran Islam bahwa fungsi agama di dalam kehidupan politik itu adalah sebagai makosid. Makosid itu syariah. Makosid itu adalah pengawal sebagai alat kontrol saja. Nah ini penting nih, makanya apakah kemudian kehidupan di dalam satu negara ini agama harus mengalah? Ya nggak harus mengalah juga, tapi sebagai alat kontrol moral. Sebagai alat kontrol moral dari setiap warga negara yang ada di Indonesia. Jadi Saya kira. posisinya agama justru harusnya sebagai kontrol moral, Ya, sebagai pengawal. pengawal. Ya memang seharusnya kan setiap pejabat kita, setiap warga negara kita ini kan pasti beragama gitu ya, Cak, ya. Sehingga Ya, seharusnya masing-masing punya moralitas gitu ya. meskipun nggak pasti sih Ya meskipun sebenarnya. nggak pasti ada Iya. yang nggak beragama juga gitu ya. Tapi intinya sih sebenarnya adalah moral itu menjadi penting di dalam kehidupan warga negara kita. Moral itu juga tidak terlalu merujuk kepada agama sebenarnya. Hmm. Orang-orang yang ada di Afrika, orang-orang yang mengabdi kepada kemanusiaan, yang nyuapin orang kelaparan tiap hari di Afrika, belum tentu juga punya agama. Tapi moral itu menjadi penting. Tapi kenapa kemudian agama ini melekat kepada moral? Karena semua agama itu memiliki kandungan arahan, petunjuk, jukrah, juknis, juklaknya itu ya di agama itu komplit tentang moral itu. Gitu. Maka menjadi penting agama itu menjadi makosidnya gitu.